Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi ini untuk setiap anugerah kasih, berkat pemberian Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita meninggikan nama-Nya, kita mengagungkan Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan
korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. 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 Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini, buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan-Mu. Kami ucapkan syukur untuk setiap kebaikan-Mu, dan biarkan kami boleh sungguh datang menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan, diagungkan, ditinggikan di atas seluruh segalanya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya, sehingga kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kedua dan pasal yang ke-6. Kita akan membaca yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita belajar dari Kristus Sang Hamba yang menderita, kita belajar satu prinsip yang sangat penting, yaitu bagaimana kita menanggung beban orang lain. Bagaimana kita menanggung beban orang lain. Saudara, ketika kita berbicara sebagai pengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus bukan sekedar perkara iman pribadi. Menjadi pengikut Kristus juga tentang bagaimana kita hadir dalam kehidupan orang lain. Jadi mengikut Yesus itu bukan hanya berbicara tentang iman pribadi, tetapi bagaimana saya dan saudara
bisa menjadi berperan atau hadir dalam kehidupan orang lain. Nah, ketika kita membaca apa yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2 ini sebenarnya bukan sekedar bicara tentang seruan moral. Bertolong-tolonganlah itu ya udah empati, terbeban, menolonglah. Bukan sekedar masalah moral. Tetapi ini undangan untuk masuk ke dalam inti spiritualitas iman Kristen, spiritualitas iman kita, yaitu kasih yang berbelas dan bertindak. Kasih itu bukan pasif. Kasih itu bukan hanya untuk sendiri, tetapi bagaimana kasih itu berbelas dan bertindak. Nah, ketika kita membaca ayat ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, sebenarnya saat itu Paulus berbicara kepada jemaat yang hidup di tengah-tengah konflik. Jemaat yang hidup dalam kondisi perpecahan dan kelemahan. Jadi kalau kita memperhatikan kehidupan jemaat, konflik, ya kan? Kemudian pecah, dan semakin Paulus menyadari jemaat memiliki kelemahan sebagai manusia tentunya. Saudara, kalau kita memperhatikan di situ, kehidupan umat Tuhan berarti akan menanggung beban. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Berarti sebenarnya bukan hanya pada bangsa itu, tapi dalam setiap kehidupan orang percaya, bagaimana kita harus bertolong-tolongan menanggung beban. Beban bisa beban dosa, beban kesedihan, beban kegagalan, bahkan beban pelayanan. Jadi beban-beban itu tidak ditanggung sendiri, melainkan dibagi. Jadi dalam kehidupan sebagai orang percaya yang diajarkan di sini bahwa beban-beban itu tidak kita pikul sendiri, tetapi bagaimana beban-beban itu dibagi. Saudara, mengenai tentang bagaimana kita menanggung beban orang lain, ini juga sebagai satu hal yang dicontohkan oleh Kristus, teladan yang diberikan. Kalau saudara kemarin kita merenungkan yang Senin atau yang tentang Yesaya 53, kita bisa melihat di sana bahwa Kristus menanggung penderitaan, menanggung beban. Yang ditanggung itu bukan bebannya sendiri, tetapi Kristus menanggung, memikul salib, atau kalau kita berbicara menanggung penyakit kita, memikul kesengsaraan kita yang dilakukan itu. Jadi Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Nah, ketika kita lihat di sini, Kristus bagaimana menanggung kesengsaraan kita, menanggung penyakit kita. Kita lihat di sana, dalam kondisi itu, Yesus tidak menjaga jarak dari penderitaan kita. Sebaliknya, Kristus masuk ke dalamnya, memikulnya, dan menguduskannya melalui salib. Jadi Kristus tidak menghindar, tidak menjauhi penderitaan yang kita alami, tetapi bagaimana
Kristus hadir di dalamnya. Saudara, itulah hukum Kristus. Itulah hukum Kristus. Kasih yang berinkarnasi dalam penderitaan demi keselamatan. Kasih yang hadir, yang ada, yang masuk ke dalamnya. Menanggung beban orang lain memang bukan tugas yang mudah. Apalagi kita secara umum seringkali berbicara tentang bagaimana biarlah kita nanggung beban sendiri, ya kan? Atau ngapain kita sibuk dengan orang lain? Orang lain belum tentu memikirkan kita. Tapi bukan itu ajaran Kristen ternyata kan? Tuhan memerintahkan kita, memanggil kita untuk ikut menanggung, memikul penderitaan dan beban orang lain. Saudara, hari ini siapa di sekitarmu yang sedang menanggung beban berat? Mungkin mereka tak meminta tolong kepada kita, tapi membutuhkan kehadiran kita. Saudara, jadilah bahu yang siap menopang. Jadilah telinga yang mau mendengar. Jadilah tangan ya yang siap membantu. Disitulah Kristus, disitulah kasih Kristus dinyatakan dan hukum Kristus, hukumnya digenapi. Saudara, mari kita boleh bersama-sama untuk bisa menanggung beban orang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan boleh sungguh datang kepadamu dan bertanya, apakah kamu mau jadi roti bagi orang lain? Kamu mau jadi anggur bagi orang lain? Yang mau berbagi, yang mau terbeli pecahkan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi roti anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Saudara, biarlah kita boleh merespon bersama-sama Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi roti, menjadi anggur bagi orang lain oleh karena kasih dan kuasa-Mu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Kami sungguh Tuhan rindu, kami mau Tuhan pakai dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau telah lebih dulu memikul beban kami dengan kasih yang tak terhingga. Jadikan hati kami seperti hati-Mu, penuh dengan belas kasihan, tidak acuh terhadap penderitaan orang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi sahabat yang setia, hamba yang rendah hati, dan saudara yang menolong dalam kasih ketika kami lelah. Kuatkan kami ya Tuhan, dan ketika kami membantu, biarlah Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kasih-Mu, dan ajari kami untuk kami boleh
taat akan panggilan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucapkan syukur buat setiap anugerah kebaikan-Mu dan kasih-Mu ini. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mau berdoa. Kiranya Tuhan beri kepada kami kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kami yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Mereka mungkin memiliki beban, masalah kekecewaan, masalah ekonomi, masalah apapun Tuhan. Tuhan berilah kepada kami beban, sehingga kami dalam segala keterbatasan kesederhanaan kami boleh berbagi dengan orang lain. Tuhan, kami sungguh Tuhan, Tuhan Kau sungguh yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kehadiran kami menjadi mata, menjadi tangan, menjadi kaki-Mu yang boleh melihat, boleh menolong, boleh bertindak sesuatu untuk boleh berbagi, menyatakan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih pagi ini untuk firman-Mu. Tuhan, pakai kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan Kau sungguh yang menolong kami. Kami sungguh rindu Tuhan, sungguh yang memimpin kami Tuhan, untuk kami boleh bisa membagikan pengalaman-pengalaman iman kami kepada setiap anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah secara reguler kami lakukan. Pelayanan diakonia sosial, baik pelayanan dalam membangun, membantu untuk setiap orang-orang yang aktif dan intent Tuhan, juga dengan membangun untuk orang-orang yang Tuhan oleh karena lingkungan pekerjaan. Berkati juga Tuhan untuk kami juga boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk membantu, menjadi jembatan bagaimana membantu anak-anak dalam setiap kesulitan mereka dalam pendidikan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan agar kegiatan diakonia yang reguler ini Tuhan, kami terus bisa lakukan. Kami bisa saling menopang satu dengan yang lain sehingga tetap boleh terlaksana. Kami juga berdoa Tuhan di hadapan-Mu untuk setiap kami Tuhan, supaya Engkau juga yang menolong kami setiap pribadi. Untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan juga pakai untuk kami secara pribadi juga boleh memiliki kepekaan hati yang sedemikian, sehingga kami bisa berguna dimanapun kami ada, mempermuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap saudara kami yang saat ini memiliki ikatan-ikatan yang Tuhan merusak, Tuhan menyangkut tentang masalah-masalah sosial, masalah-masalah kebiasaan, menyangkut masalah apapun Tuhan. Kiranya Tuhan hancurkan segala sesuatu ikatan-ikatan yang mengganggu relasi kami dengan Tuhan, yang mengganggu kehidupan kami bahkan. Jadi kami boleh sungguh berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki usaha ini Tuhan, Kau juga yang menolong supaya mereka juga boleh sungguh-sungguh Tuhan bisa datang ke hadirat Tuhan dan boleh sungguh-sungguh Tuhan untuk boleh bisa peduli dengan orang lain. Berkati ya Tuhan kepada kami semuanya. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang memiliki keterikatan dengan kebiasaan buruk. Tuhan, mampukan kami boleh sungguh juga boleh bersama-sama Tuhan boleh keluar dari masalahnya Tuhan. Juga berkati untuk setiap kebiasaan-kebiasaan lain Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan mungkin Tuhan sangat mengganggu kebiasaan judi, kebiasaan ikatan narkoba, ikatan apa saja Tuhan. Tuhan, mampukan kami sebagai orang tua bisa saling menopang sehingga saudara kami bisa terlepas dari masalah-masalah ini. Berkati untuk pelayanan-pelayanan yang ada di lembaga-lembaga permasyarakatan, pelayanan-pelayanan yang ada di lembaga atau panti jumpu, pelayanan yang ada di panti asuhan Tuhan. Supaya itu semua Tuhan berkati, supaya Tuhan Kau pimpin, supaya melalui ini Tuhan anak-anak kami, orang-orang Tuhan, orang-orang yang mengalami ketidakmampuan melihat tangan Tuhan bekerja. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Pakai kami gereja untuk kami boleh terus peka demikian. Berkatilah ya Bapa, berkatilah. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan. Mereka juga yang dalam kondisi yang Tuhan ingin Tuhan mengalami, mungkin Tuhan mengalami peningkatan dalam kehidupan mereka, Tuhan juga sertai Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberkati kami setiap pribadi, setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami Tuhan untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.